pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Halo semuanya, bagaimana? Apakah kalian ada yang mengingat mengenai materi kita pada pertemuan minggu yang lalu? Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian mengenai bahwa kalian tidak boleh takut untuk melakukan kesalahan, karena seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru, dan itu tidak akan berdampak baik pada kalian karena kalian tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk kegiatan kalian selanjutnya. Baik, Ibu akan melakukan absensi pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, Dimas, kenapa Dimas tidak hadir? Oh, apakah ada surat keterangan? Oh, surat menyusul. Oh, Dimas sakit. Oh, begitu. Baik, terima kasih ya. Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Kompetensi dasar yang kita gunakan adalah 3.1, yaitu mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya ada 4.1, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Ya, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian kompetensi. 3.1.1 menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. 3.1.2 menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. 4.11 mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. 4.1.2 menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, inilah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan dan menuliskan pernyataan-pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, dapat mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan maupun tulisan secara sungguh-sungguh, kreatif, serta dapat menunjukkan kerjasama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih manfaat dari kita mempelajari teks prosedur. Manfaat dari kita mempelajari teks prosedur ini adalah kita dapat menyusun atau mengetahui langkah-langkah, alat, bahan dalam pembuatan suatu hal yang kita inginkan, seperti kita membuat tempe, kita akan membuat mie, kita akan membuat nasi goreng, dan sebagainya. Kita akan mengetahui alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Hal ini juga sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu sangat erat dengan apa yang kita lakukan ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi dan struktur teks prosedur ini. Struktur teks prosedur itu terdapat tujuan, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks prosedur. Nah, siswa, apakah kalian ada yang mengetahui mengenai teks prosedur? Nah, ya, Dimas, silakan. Nah, ya benar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Untuk teks prosedur ini, kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu judul. Judul itu harus singkat dan jelas, menyebutkan objek yang akan dibahas. Yang kedua, tujuan, menyebutkan maksud dari prosedur yang akan dijelaskan. Yang ketiga ada alat dan bahan. Semua barang atau benda yang berkaitan dengan prosedur harus dirinci, disertai dengan ukuran atau batasan yang perlu dipatuhi. Yang keempat adalah langkah-langkah, meruntutkan proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Baiklah, itu yang dapat Ibu katakan. Saat ini kita akan menyimak video mengenai teks prosedur. Silakan lihat ya. Nah, itu tadi mengenai video teks prosedur. Untuk siswa, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Adi. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Adi? Iya, silakan Sinta. Wah, cukup baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, silakan Dedi. Nah, jadi teks prosedur ini adalah teks yang memuat langkah-langkah, alat dan bahan, serta perincian kegiatan untuk membuat sesuatu. Seperti kita membuat mie, kita membuatnya dari kita menyiapkan kompor, kita menyiapkan wajan, panci, seperti itu. Nah, sekarang udah pada paham kan mengenai teks prosedur? Coba siapa dari kalian semua yang berani untuk menjelaskan apa sih itu teks prosedur? Iya, Nita, silakan.
Wah, sangat bagus sekali Nita. Baiklah anak-anak semuanya, setelah menyimak video di atas, kita akan melakukan percobaan atau melakukan sebuah presentasi untuk menjelaskan mengenai teks prosedur. Ibu akan memberikan tugas ya, silakan disimak dan dicatat ya. Baik, tugas yang pertama yaitu membuat teks prosedur dengan menunjukkan dan mengungkapkan pernyataan umum secara lisan dan tulis. Yang kedua, membuat teks dengan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, Ibu minta siswa membuat teks prosedur secara tulis dan secara lisan, yang berarti membuat secara mencontohkan, membuat video gitu ya. Nanti ditulis tahapan-tahapan sebagai prosedur. Jadi misalnya kalian harus membuat goreng telur, kalian harus memanaskan minyak, lalu mengocok telur, seperti itu ya. Jadi harus dijelaskan secara rinci. Untuk pengumpulan tugas dikumpulkan melalui nomor WhatsApp pribadi ke nomor ibu ya, dan dipresentasikan saat pertemuan di kelas. Jadi ketika pertemuan di kelas nanti, setiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi nanti ibu akan membuat kelompok untuk kalian, kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Tugas paling lambat dikumpulkan hari Sabtu pukul 8 malam di WA ibu ya. Terima kasih. Baiklah, apakah sudah jelas mengenai tugas pada hari ini? Jika ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan kepada ibu supaya ibu dapat menjelaskan lebih rinci supaya kalian tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas ibu ya. Ya, silakan Nita. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, tugas ini kalian buat secara video. Secara berkelompok kalian membuat video mengenai apa yang akan kalian buat, apa yang akan kalian lakukan, langkah-langkahnya, alat, bahan, segala macamnya ya. Dan tentunya kalian juga membuat secara tulis seperti pembuatan makalah gitu ya. Nanti dikirimkan melalui WA ibu untuk yang makalah dan videonya. Atau bisa kalian upload dulu ke YouTube lalu kalian kirimkan ke ibu ya. Nah, bagus. Terima kasih ya. Kalian semua sudah sangat baik dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kalian sangat hebat dari kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan ketiga. Kalian tetap aktif dan kondusif dalam mengikuti kegiatan ibu. Untuk keaktifan kelas, dalam sesi tanya jawab ini ibu berikan nilai sebanyak 75%. Mendengar dan menyimak ibu berikan 90%. Semangat mengikuti pembelajaran ibu berikan sebanyak 80%. Terus tingkatkan semangat belajar ya, untuk masa depan kita yang cerah, untuk masa depan kalian yang cerah, dan untuk kehidupan kita yang lebih cerah. Baik, akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Untuk menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ya semuanya. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan semangat mengerjakan tugas ya. Terima kasih.